Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, siang ini kita memasuki sesi akhir dari rangkaian Daurah Pra Ramadan kita, yaitu sesi dengan tema Q&A, yaitu tanya jawab seputar permasalahan puasa yang akan dijawab satu persatu oleh Ustadz Dr. Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah dibersamai oleh beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kita langsung saja memasuki tanya jawab untuk kajian sesi ini, dan kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari sehari yang lalu di daurah pertama, hari pertama kita. Dan kami himbau kembali untuk para peserta untuk menyiapkan pertanyaan, bisa langsung lewat chat Zoom atau mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp masing-masing. Baik Ustadz, kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama ada pertanyaan dari Habli Dafiq dari Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustadz, terkait imsak yang diketahui masyarakat umum. Saya pernah membaca bahwa waktu 10-15 menit sebelum waktu subuh ditentukan sebagai waktu imsak berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa jarak sahur Nabi dan azan ialah sekitar 50 ayat dari dalil tersebut. Apakah dapat diambil kesimpulan bahwa berhenti makan atau minum di waktu imsak merupakan amalan yang disunahkan atau dianjurkan, Ustadz? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, perlu diketahui berkenaan dengan hadis tentang sahurnya Nabi, maka yang dimaksud dengan adzan dalam hadis tersebut sebagaimana penjelasan yang disampaikan di Taisir Alam Sarah Umdatul Ahkam adalah iqamah, ya, bukan adzan. Sehingga yang tepat kesimpulannya, begitu Nabi selesai sahur, adzan subuh terdengar. Kemudian menahan diri atau kemudian menahan diri 10 menit sebelum waktu adzan tiba, jika ini karena anggapan wajib, maka itu tidak benar. Karena puasa, maka kewajiban menahan diri dari pembatal puasa dimulai dari tibanya waktu subuh, dimulai dengan terbitnya fajar shadiq. Namun jika ini adalah dalam rangka hati-hati supaya tidak menimbulkan keraguan, maka beberapa saat sebelum waktu subuh tiba sudah mengkondisikan diri untuk sudah tidak lagi makan dan minum, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Jadi yang bermasalah itu manakala diyakini kalau itu sebagai sebuah kewajiban. Tapi kalau tidak tidak ada keyakinan demikian, ya, maka tidak mengapa seorang muslim hati-hati supaya betul-betul puasanya itu pada waktunya. Nah, baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari saudara Alif dari Semarang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana atau apa yang lebih afdol dalam mengkodok puasa atau fidyah untuk wanita hamil dan menyusui, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, untuk wanita hamil dan menyusui perlu diketahui bahasanya semata-mata hamil, semata-mata menyusui itu tidak membolehkan untuk tidak puasa. Ya, wanita hamil yang boleh tidak puasa manakala tidak mampu. Ya, ibu yang menyusui boleh tidak puasa jika tidak mampu atau ada bahaya jika nekat untuk berpuasa. Adapun jika mampu, ya, jika mampu
wanita hamil tetap mampu kuat untuk puasa, maka semestinya puasa. Ibu yang menyusui jika mampu untuk puasa, maka semestinya puasa. Jadi boleh tidak puasa manakala tidak mampu. Ya, tidak mampunya wanita hamil ada dua kemungkinan, karena kondisi dirinya lemes sekali kalau puasa, atau kondisi janinnya nanti dokter menyatakan dikhawatirkan nanti perkembangannya akan terhambat jika ibunya puasa. Nah, ketika itu boleh tidak berpuasa. Demikian juga ibu yang menyusui, jika dengan puasa itu bayinya tetap normal, maka semestinya puasa. Dan ketika bayinya rewel karena asinya kurang, nah ketika itu boleh tidak puasa. Kemudian gantinya apa? Ya, maka segelintir ulama, semisal Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, membolehkan cukup dengan fidyah. Namun yang tepat, jika ibu hamil atau wanita hamil atau menyusui itu mengkhawatirkan dirinya karena lemas, khawatir pingsan, maka statusnya orang sakit. Orang sakit kewajibannya qadha. Namun jika bukan karena dirinya, namun karena kekhawatiran tumbuh kembang janin, atau kalau ibu menyusui nanti bayi rewel karena kurang ASI, maka berarti tidak puasa karena kepentingan orang lain. Dan tidak puasa untuk kepentingan orang lain, yang lebih tepat adalah qadha. Semisal anggota SAR, ada orang tenggelam, mau nolong, namun kondisi puasa harus batal dulu supaya bisa kerja melakukan penyelamatan secara maksimal. Ya, maka ini boleh. Kemudian ada kewajiban untuk qadha. Dan jika karena faktor janin, jika kemudian maka lebih baik jika ditambah fidyah setiap harinya. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari Akhuna Diva dari Batu Malang. Berkaitan tentang interaksi kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Ustadz. Manakah yang lebih baik, membaca Al-Quran atau murojaah hafalan atau membaca tafsir Al-Quran, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita selama Ramadan dan hari-hari umumnya waktunya longgar. Ya, maka waktunya panjang 24 jam. Nah, 24 jam itu bisa kemudian kalau semestinya jika dikelola dengan baik bisa melakukan 3 hal yang ditanyakan. Baca Al-Quran, murojaah, kemudian baca terjemahnya atau tafsirnya. Sehingga kami sarankan jika bisa dikompromikan, tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Semuanya dilakukan, baca Quran 1 juz. Kemudian 1 juz per hari misalnya. Kemudian murojaah berapa halaman, kemudian baca tafsir sekian halaman. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya Ustaz, saya mau bertanya, semisal kita mencabut gigi ketika puasa, bagaimana hukumnya ya Ustaz? Syukron. Ya, jawabannya boleh cabut gigi saat puasa dengan syarat darah yang keluar itu dibuang, dikeluarkan dan tidak ditelan. Ya, jika bisa melakukan hal ini maka tidak mengapa. Namun jika khawatir menelan darah, maka saya sarankan untuk cabut gigi di malam hari saja. Ya, kita korbankan taraweh, nggak ikut taraweh misalnya, itu tidak ikut taraweh, mengorbankan amal sunnah taraweh lebih baik daripada mengorbankan yang wajib, yaitu puasa. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Jamhuri Yusron Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
apakah suntik vaksin COVID-19 atau swab membatalkan puasa, Ustadz? Jazakallahu khairan. Vaksin corona, vaksinnya itu saya sudah konsultasikan ke dokter, itu di otot atau di posisinya di bawah kulit. Ya, suntikan di tempat semacam ini dalam keadaan itu obat dan tidak mengandung asupan gizi dan makanan, maka itu jelas tidak membatalkan. Untuk swab, ya, maka kalau dalam tinjauan madzhab Syafi'i ada benda luar, benda asing, kemudian masuk ke rongga dalam badan, maka batal puasa. Maka kalau dari tinjauan madzhab Syafi'i untuk tes swab itu batal puasa. Namun insya Allah Ta'ala ya insya Allah Ta'ala tidak membatalkan, karena itu bukan makanan dan tidak sejenis dengan makanan, dengan menghormati orang yang berkeyakinan kalau itu membatalkan puasa. Nah, Baik Ustaz, sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, kami kembali ingatkan kepada peserta Daurah Pra Ramadan, khususnya bagi ikhwan yang ingin bertanya secara interaktif langsung kepada Ustadz Dr. Aris Munandar, kami mempersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian akan kami izinkan bertanya langsung kepada beliau Ustadz Dr. Aris Munandar. Jika belum ada yang raise hand, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Embun Biru Jogja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk membayar fidyah, apakah harus disalurkan kepada fakir miskin atau boleh memberikan kepada siapa saja yang berpuasa ya Ustadz? Ya, fidyah telah Allah sampaikan, ya, ta'amu miskinin, makanan untuk orang miskin. Maka fidyah sasarannya kepada orang yang miskin dan termasuk dalamnya orang yang fakir. Karena orang yang fakir itu kondisi ekonominya lebih susah, lebih ngenas dibandingkan orang miskin. Sehingga tidak boleh dan tidak sah jika diberikan dan disalurkan kepada sembarangan orang dan ternyata adalah orang yang kaya. Nah, baik Ustadz, akan kami bacakan pertanyaan berikutnya dari Akhuna Habli Davik Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum berenang ketika berpuasa ya Ustadz? Mengingat terkadang susah rasanya mengontrol tidak terminum air ketika berenang. Ya, jika tidak sengaja jika terminum, maka tidak mengapa. Kalau sengaja, nah itu yang membatalkan puasa. Namun menghindarinya lebih baik menimbang madzhab Syafi'i yang menilai jika ada air masuk ke telinga itu juga bisa bikin batal. Maka saya sarankan untuk ya, jika tanpa ada kebutuhan mendesak, ya nggak usah berenang. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Riesti Palembang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika puasa tahun lalu tidak puasa 1 bulan full karena hamil, namun karena ketidaktahuan puasanya diganti dengan membayar fidyah bukan diqodho? Tetap wajibkah membayar qodho puasa tahun lalu ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, jika itu hal tersebut telah dilakukan berdasarkan ilmu, dengan tanya ulama, dengan tanya ustadz dan mengamalkannya, maka tidak mengapa. Yang sudah terjadi ya sudah. Namun kedepannya lakukan yang lebih baik. Nah, baik Ustadz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Umi dari Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada yang meninggalkan sholat atau berdusta saat berpuasa, maka Allah tidak menerima puasanya. Apakah ada kewajiban untuk mengkodoknya ya Ustadz? Bohong ketika puasa membatalkan pahala dan tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Namun tidak ada pahala dan nilainya. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ummu Humairah dari Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
apakah itikaf tidak boleh dilakukan di musola, Ustadz? Bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Apakah itikaf boleh dilakukan di rumah? Apabila boleh, adakah panduan dan catatan khusus untuk itikaf di rumah, ya Ustadz? Ya, iktikaf di rumah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang benar, pendapat mayoritas para ulama, tidak sah iktikaf di musola rumah bagi perempuan. Itu poin yang dan itu poin yang kedua. Terus poin yang pertama, dia harus di musola. Ya, boleh saja iktikaf di musola, langgar dan syura, dengan catatan ya, musola ini memang diperuntukkan untuk tanahnya tanah wakaf dan terbuka untuk umum. Karena inilah masjid sesungguhnya. Syarat masjid tidak harus masjid Jumat, bisa saja masjid jamaah. Dengan syarat itu diwakafkan, ya, tanahnya diwakafkan. Maka itu bisa digunakan sebagai tempat iktikaf. Wa antum aqifuna fil masajid, kalian iktikaf di masjid. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila terdapat jamaah dengan sholat tarawih 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir dan 20 tarawih ditambah 3 witir, maka lebih baik ikut jamaah yang mana ya Ustadz? Mana yang paling tumakninah dan yang paling lama? Itu yang paling afdal. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ana Erlina dari Lombok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum puasa orang yang cuci darah? Apakah dia wajib mengkodok puasa yang rusak akibat cuci darah atau cukup fidyah Ustadz? Ya, cuci darah membatalkan puasa sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya. Dan sebatas yang saya tahu, cuci darah ini seminggu 2 kali atau 3 kali. Berarti di sela-sela itu bisa memungkinkan untuk berpuasa. Di sela-sela itu masih ada peluang untuk berpuasa. Oleh karena itu wajib puasa, dan untuk pas hari cuci darah itu nanti diqadha. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya atau sebelumnya kami himbau kembali kepada peserta Daurah Pra Ramadan. Bagi yang ingin bertanya secara langsung atau interaktif kepada Ustadz Dr. Aris Munandar, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu atau angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian akan kami persilahkan untuk bertanya secara langsung. Dan bagi peserta Daurah Pra Ramadan pula yang masih memiliki pertanyaan, bisa mengirimkan langsung di chat Zoom atau di grup WA masing-masing. Kita dapat berapa pertanyaan, Mas? Ini sudah 10 Ustaz. Oh iya. Baik Ustadz, berikutnya pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada seseorang yang belum mengkodok puasa Ramadan sampai bulan Ramadan datang lagi karena kelalaian, apakah dia harus mengkodok hutang puasa yang belum dilakukan itu dengan jumlah hutang puasa dikalikan 2? Mohon pencerahannya Ustadz. Anggapan kalau nanti kewajiban qadha jadi berlipat dalam kasus semacam ini satu hal yang tidak benar. Siapa yang karena kelalaiannya punya hutang 5 hari tidak terbayar sampai Ramadan berikutnya, nanti setelah Ramadan berakhir kewajibannya tetap hanya puasa 5 hari. Hanya saja menurut pendapat yang paling kuat, dan ini madhab Syafi'i dan Hambali, ditambah fidyah sebanyak itu. Sehingga 5 kewajiban puasa 5 hari plus fidyah 5 hari. Itu yang tepat demikian. Nah, baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Dwi Susanto, Berau, Kalimantan Timur. Bismillah, izin bertanya Ustadz, mana yang lebih afdol, membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwid tapi tidak bisa menghatamkan Al-Quran, atau tidak memperhatikan tajwid tapi beberapa kali khatam Al-Quran? Membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, tajwid minimalis, hukumnya wajib.
Ya, maka akan jika tanpa tajwid kemudian artinya makna itu rusak, maka ini baca Al-Quran yang tidak benar. Jadi dan waktu kita itu banyak ya untuk bagi orang yang serius, waktu kita itu cukup banyak, maka untuk apa? Ya, silakan memperbanyak baca Al-Quran. Ya, silakan memperbanyak baca Al-Quran. Namun demikian juga berikan waktu untuk membaca terjemahnya atau tafsirnya. Nah, Baik Ustadz, pertanyaan dari chat Zoom kembali dari Pras Magelang. Izin bertanya Ustadz, apakah bisa memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar tanpa melalui iktikaf di masjid? Mengingat dalam kondisi pandemi COVID agak kesulitan untuk melakukan iktikaf di masjid Ustadz. ya bisa saja mendapatkan Lailatul Qadar tanpa iktikaf di masjid, karena iktikaf di masjid tujuannya adalah supaya maksimal ya, totalitas dalam beribadah tanpa gangguan anak, istri atau suami atau urusan tetek bengek ini dan itu. Ya, dan siapa yang sungguh-sungguh beribadah ketika malam itu dia akan mendapatkannya. Baik dia iktikaf ataupun tidak iktikaf. Nah, Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari saudari Rifdah Hanifah Cilacap. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika telah memasuki bulan Ramadan dan masih ada bacaan Al-Quran yang belum dikhatamkan, maka ketika telah masuk Ramadan, lebih baik dimulai lagi bacaan Al-Quran dari awal atau lebih baik dikhatamkan terlebih dahulu? Mohon penjelasannya Ustadz. ya, saya sarankan untuk dilanjutkan saja terlebih dahulu, kemudian pasang target nanti dapat satu khatam yang murni di bulan Ramadan. Nah, Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Sifa Malang. Pertanyaan pertama, jika seseorang baru benar-benar belajar hukum Islam di usia 40, sedangkan sebelumnya sejak akil balik tidak pernah qadha ataupun bayar fidyah, apa yang harus dilakukan untuk menebus dosa-dosa yang lalu ya Ustaz? kalau yang dimaksudkan adalah punya utang puasa karena haid, maka utang puasa karena haid itu hanya bisa diqadha, tidak bisa ditebus dengan fidyah. Ya, maka dihitung sejak balik sudah berapa puluh Ramadan yang ketika haid kemudian tidak puasa terus kemudian tidak diqadha. Nanti kemudian dicicil pelan-pelan, insya Allah nanti selesai. Nah, Pertanyaan berikutnya Ustaz, jika tarawih di masjid terdekat tidak tu'maninah karena mengejar 23 rakaat, apakah seorang wanita lebih baik memilih sholat di rumah saja dengan niat menjalankan ibadah lebih khusyuk? Mohon penjelasannya Ustaz. ya lebih baik di rumah saja dalam kondisi semacam ini. Ini pertanyaan berikutnya dari Ummu Sifah juga Ustadz. Ada izin bertanya, adakah batasan waktu dimulainya iktikaf di masjid? Jika datang ke masjid setelah jam 11 malam sampai subuh, apakah tidak mengapa? Mohon arahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, sebagaimana adalah yang benar tidak ada batasan minimal iktikaf sehingga jam 11 sampai subuh itu tergolong dapat pahala iktikaf ya sebatas niatnya itu. Nah, Baik, kami kembali himbau bagi para peserta Daurah Pra Ramadan yang ingin bertanya secara langsung atau interaktif kepada Ustadz Dr. Aris Munandar. Kami persilahkan untuk raise hand atau mengangkat tangannya terlebih dahulu di Zoom. Kemudian akan kami persilahkan untuk bertanya secara langsung kepada beliau. Jika belum ada, kami lanjutkan membacakan pertanyaan yang telah masuk dari Umi dari Jakarta. Bagaimana jika kita merasa kalau darah haid sudah berhenti sehingga kita berpuasa, namun di siang hari, di tengah hari sedang berpuasa, ternyata masih ada flek berwarna merah yang keluar. Berarti puasanya batal ya Ustadz? iya, kalau haidnya masih belum tuntas ya berarti hari itu tidak sah puasanya. Nah, Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Nisa Ummu Ahmad, Yogyakarta. Ustadz, bagaimana dengan orang yang ragu dan takut
ada sedikit makanan yang tertinggal saat sahur. Kemudian bagaimana jika setelah gosok gigi ada rasa yang tertinggal di mulut? Mohon penjelasannya. Tolong diulangi satu-satu aja. Baik Ustadz, yang pertama tadi bagaimana dengan orang yang ragu dan takut ada sedikit makanan yang tertinggal saat sahur, Ustadz? Maksudnya? Tertinggal di mulut. Ya, tertinggal di mulut masih ada sisa-sisa. Ya, selilit itu jika ditelan sengaja batal puasa. Namun jika tidak mampu untuk dikeluarkan, akhirnya tertelan tidak sengaja, tidak mengapa. Terus yang kedua, kemudian bagaimana jika kita gosok gigi kemudian ada rasa yang tertinggal di mulut, Ustaz? Ya, oleh karena itu disarankan kalau dalam kondisi puasa gosok giginya tanpa pasta. Sekedar gosok gigi saja, namun tidak pakai odol atau pasta gigi. Ya, dan meskipun kemudian dengan menggunakan odol atau pasta gigi, bisa dikatakan hukumnya makruh, masih ada peluang untuk boleh, ada peluang untuk boleh hukumnya karena hukumnya makruh, namun kalau bisa dihindari lebih baik. Nah, baik Ustadz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari kolom chat Zoom dari Denny dari Lahat. Ustadz, apakah fidyah itu berupa nasi dan lauk pauk saja atau ada yang lain ya Ustadz? Ya, fidyah ada dua macam, masak, bikin acara ngundang orang dan suruh makan kenyang, atau kita bagikan. Ketika dibagikan bisa dalam bentuk beras dan bisa dalam bentuk nasi plus temennya, ya, plus pasangannya. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Rifdah Cilacap. Bagaimana jika wanita haid dan malamnya dia tidak mengecek apakah sudah suci atau belum? Dan dia baru mengeceknya setelah fajar. Dia was-was, takut bahwa bisa jadi sucinya itu sebenarnya sebelum fajar, tapi dia baru mengeceknya setelah fajar. Dan malamnya dia juga belum berniat untuk berpuasa. Lalu apakah wanita ini paginya tetap wajib berpuasa, Ustadz, atau dia dihukumi berdosa karena lalai? Ya, dia memiliki kewajiban imsak, tidak makan dan minum sampai maghrib karena realitanya darah haid telah berhenti. Kemudian di sini terdapat pelajaran, ya, wajib bagi kaum muslimah untuk ngecek darah sebelum haid, sebelum terbit fajar agar bisa tidak menimbulkan problem untuk tidak timbul problem ini masih haid ataukah tidak. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari kasus tersebut. Nah, baik Ustadz, ini pertanyaan dari Nita dari Bogor. Jika seorang wanita telah berhenti haidnya pada siang hari, tetapi baru dapat bersuci ketika sore atau malam hari, apakah sholat zuhur dan asar yang terlewat wajib diqadha sebagaimana dijelaskan bahwa wanita yang telah berhenti haid bisa berpuasa walau belum bersuci karena sudah mendapat kewajibannya? Jazakallahu khairan. Ya, kalau kemudian sudah berhenti di waktu zuhur, kemudian baru mandi setelah maghrib, ini dosa besar. Ini tindakan yang sangat berbahaya, tindakan yang sangat buruk, tindakan yang sangat jelek. Ketika haid itu sudah berakhir di waktu zuhur, wajib sholat zuhur. Tidak boleh nanti aja mandinya setelah buka, setelah kemudian baru mandi, tidak boleh demikian. Ini namanya meninggalkan sholat secara sengaja. Dan dosa besar. Ya, maka ya, jangan ulangi tindakan semacam ini. Ya, ketika memang suci siang hari, waktu duhur, wajib duhur itu dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Arisasi Klon Progo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk ibu menyusui yang membatalkan karena bayinya masih kecil, umur 3 bulan, mengqadha atau bagaimana ya Ustadz? Apakah setiap hari harus mencoba puasa terlebih dahulu, jika tidak kuat baru membatalkan, atau seperti apa caranya ya Ustadz? Kalau bisa dipastikan nanti
bayi akan rewel karena kurang ASI, maka boleh tidak puasa. Dan kewajibannya terutama jika ibu ini mengenal mengenal libur hamil dan menyusui dengan KB, ya, misalnya anak lahir kemudian nanti KB 4 tahun misalnya, ya, maka kewajibannya adalah qadha. Ya, kewajibannya adalah qadha, tidak kemudian yang tepat adalah qadha dan bukan fidyah. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila sering membatalkan puasa sunnah, apakah termasuk mempermainkan ibadah Ustadz? Terkadang kita sedang puasa Senin Kamis, rekan-rekan kantor selalu tanya kenapa makan siangnya tidak dimakan lagi. Kemudian kita makan dengan jamuan yang ada. Bagaimana agar kita dapat menjaga amalan puasa sunnah Senin Kamis tanpa diketahui rekan-rekan ya Ustadz? Ya, tidak perlu terlalu memaksakan diri berlebihan agar orang tidak tahu. Ya, jaga hati dan ceritakan agar bisa dimaklumi kenapa tidak makan, sampaikan kalau sedang puasa. Dengan tetap menjaga hati dan tidak ada maksud dan tendensi untuk kemudian pamer dengan puasa yang dilakukan. Jadi sebagian orang dijumpai sampai bohong demi supaya orang lain tidak tahu kalau dia puasa sunnah. Ini sikap yang tidak benar. Sampaikan saja, maaf, saya tidak bisa ikut makan, tidak bisa ngombyongi, tidak bisa ikut bareng-bareng makan karena saya sedang puasa. Kemudian semestinya ya, kalau terlalu sering ya ini tidak baik. Ya, puasa Senin Kemis namun hampir-hampir setiap Senin dibatalkan, setiap Kemis dibatalkan. Ini perlu tekad yang lebih kuat untuk bisa semangat berpuasa secara utuh dan sempurna. Nah, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Heri Cilengsi. Ustadz izin bertanya hukum sholat jamaah di daerah yang termasuk zona merah COVID-19. Bagaimana ya Ustadz? Maka jika ada kekhawatiran, ya, sangat boleh sholat di rumah. Namun jika tidak ada kekhawatiran, kemudian masjid melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, maka tidak mengapa pergi ke masjid. Nah, baik, kembali kami himbau kepada peserta daurah Ramadan yang kami gunakan untuk bagi yang ingin bertanya secara langsung atau secara interaktif kepada Ustadz, maka kami persilahkan terlebih dahulu untuk meraise hand, angkat tangan, dan kemudian akan kami izinkan untuk bertanya langsung. Jika belum ada, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Saudari Rahma di Lahat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hukum bagi orang yang tidak sahur, kemudian ia tidak mampu menahan puasanya dan ia berbuka di siang hari, bagaimana hukumnya ya Ustadz? Ya, tidak sahur, sahur hukumnya sunnah muakkadah, bukan satu hal yang wajib. Asalkan ada pasang niat di malam hari, maka puasa sah. Ya, puasa sah meskipun tanpa sahur. Kemudian akhirnya tidak kuat puasa kemudian batal. Ini perlu, betulkah kalau tidak kuat? Karena realitanya kita kurang lebih puasanya hanya 12 jam, ya. Maka dan misalnya ini orangnya masih muda, maka semestinya kuat. Asal tidak banyak beraktivitas, tidak memforsir tenaga, semestinya mampu, atau mungkin lebih banyak kegiatan-kegiatan yang ringan, istirahat dan sebagainya. Ya, saya kok tidak punya gambaran ini, nggak mampu. Lain halnya kalau lupa sahur, kemudian dia tinggal di Arab Saudi, pas musimnya musim di mana siangnya itu 15 jam, ya, dan tidak kuat, ya, maka dalam kondisi ini ya boleh batal. Kalau memang khawatir lemas, ya, maka boleh batal.
Nggak boleh membatalkan puasa, kemudian makan setelah secukupnya, wajib imsak. Tidak boleh makan dan minum sampai maghrib, dan hari itu wajib qadha. Nah, Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Umu Sifa dari Malang. Jika pahala puasa batal karena kekhilafan, apakah ada kiat agar sisa waktu dapat memberikan manfaat kebaikan yang sama? ya, karena kita tidak tahu apakah dan tidak bisa memastikan, maka ketika kita melakukan kesalahan, segera istighfar, tobat, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Demikian ya, bisa disarankan. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Zikra dari Bekasi. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika orang tua memiliki sakit lambung yang cukup kronis yang menyebabkan setiap beliau mencoba untuk puasa, baik puasa wajib dan sunnah, selalu tidak kuat. Namun pada persoalan ini usia orang tua belum terlalu tua sekali Ustadz. Apakah wajib mengqadha atau cukup membayar fidyah sesuai hari-hari yang ditinggalkan? Jazakumullah khairan Ustadz. Solusinya konsultasi kepada dokter spesialis di bidang ini dan tanyakan, pastikan ini ada harapan untuk sembuh ataukah tidak. Jika memang tidak ada harapan untuk sembuh, kondisi sakitnya tidak memungkinkan untuk puasa, maka kewajiban adalah cukup fidyah saja. Karena dia teranggap seperti orang tua, orang yang sepuh, yang tidak mampu dan tidak kuat untuk berpuasa. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kami kembali ingatkan bagi para peserta Daurah Ramadan, bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung dikirimkan lewat chat Zoom atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp grup Daurah Ramadan yang telah kami buat. Dan kami kembali ingatkan bagi peserta ikhwan yang ingin bertanya secara langsung atau interaktif kepada Ustadz, maka kami persilahkan dengan meng-raise hand terlebih dahulu. Jika belum ada, akan kami bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Umi Hidayat Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika kita puasa sunnah Senin, namun pada malam harinya sudah masuk bulan Ramadan? Apakah masih dibolehkan untuk puasa sunnah Senin, Ustadz? Kapan Ramadannya? Pada malam harinya sudah masuk bulan Ramadan. Ya, kalau sudah Ramadan, maka di bulan Ramadan tidak bisa digabung puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Hanya boleh puasa Ramadan saja. Nah, pertanyaan lanjutan dari Umi Hidayat, Ustaz. Dan bagaimana puasanya orang yang hamil kemudian melahirkan dan menyusui, namun tidak lama di tahun selanjutnya hamil lagi? Apakah dia tetap wajib mengqadha puasanya, mengingat sudah banyak puasa Ramadan yang ia tinggalkan, Ustaz? Kalau ibu ini tidak mengenal libur, tidak mengenal KB, artinya setiap 2 tahun ini hamil, kemudian menyusui 2 tahun, setelah itu hamil lagi, menyusui 2 tahun, hamil lagi, menyusui 2 tahun, hamil lagi, dan seterusnya. Demikian sampai 10 tahun atau 15 tahun, ya, silahkan. Kewajiban 10 atau 15 tahun itu dibayar dengan fidyah. Tapi jika siklusnya hamil, menyusui 2 tahun, nanti KB 2 tahun, sehingga habis melahirkan, KB selama 4 tahun, 2 tahun untuk menyusui, 2 tahun untuk istirahat. Setelah itu baru hamil dan seterusnya. Maka ada waktu 2 tahun yang itu cukup untuk qadha 2 kali. 1 bulan kondisi haid, 1 bulan kondisi menyusui. Ya, maka tidak tepat untuk mengambil opsi fidyah. Wajib baginya qadha. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Agus Bekasi. Apakah ada perbedaan antara puasa kita dan ahli kitab, Ustadz? Ada yang menjelaskan perbedaannya adalah puasanya ahli kitab tidak pakai makan sahur.
pakai puasa kita pakai makan sahur. Ini salah satu penjelasan dalam masalah ini. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Denny Lahat. Ini bertanya kembali Ustadz, jika fidyahnya berupa beras, berapa beratnya ya Ustadz? Mengacu pada madhab Syafi'i 6 on, kemudian mengacu pada mulakhas fikih dan yang lainnya 1,5 kilo kurang lebihnya. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari kolom live Zoom. Afwan Ustadz, bagi pekerja sawah ketika musim panen mengatakan ketika panen tidak kuat puasa, apakah boleh mengqadha atau tetap harus berpuasa ya Ustadz? Ya, pagi hari wajib puasa, mulai kerja wajib puasa, sampai kemudian ternyata kerjanya kerja yang betul-betul berat, hampir pingsan, boleh batal. Ya, boleh batal. Setelah batal secukupnya, makan secukupnya, wajib namanya imsak. Tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Ya, setelah itu puasa hari itu wajib diqadha. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Rismal Bogor berkenaan tentang pengertian safar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jarak Bogor ke Bandung berjarak kurang lebih 181 km dan kini bisa ditempuh kurang dari 3 jam walau telah lebih dari 80 km sebagai syarat safar. Namun dengan kemudahan dan kenyamanan transportasi yang tersedia, apakah ini masih bisa dianggap safar Ustaz? Jawabannya masih bisa dianggap safar, namun perlu diketahui bahwasanya orang yang boleh batal tidak berpuasa karena alasan safar adalah orang yang telah meninggalkan negerinya sebelum terbit fajar. Demikian pendapat 3 madhab, yang pendapat mayoritas para ulama. Jadi sebelum terbit fajar, mulai waktu subuh, mulai waktu puasa, sudah meninggalkan negerinya, daerahnya. Ya, kemudian, namun sebagian ulama membolehkan setelah sudah siap-siap, kendaraan sudah siap, nah batalnya baru ketika itu. Namun yang tepat ambil langkah hati-hati yang tadi. Dan jika berangkatnya setelah terbit fajar, ya maka hari itu tidak boleh batal puasa. Harus puasa sampai maghrib tiba. Ya, hari itu tidak boleh tidak puasa. Wajib puasa sampai maghrib tiba. Dan perlu diketahui, jika orang punya rencana safar, tidak boleh malam hari niatnya sudah pasang niat tidak akan puasa. Padahal ternyata nanti penerbangan tertunda, atau ketinggalan kereta, dan sebagainya. Ya. Maka sikap yang tepat adalah seorang musafir itu mengambil rukhsah safar manakala tadi meninggalkan negerinya sebelum terbit fajar tiba. Paling banter ya sudah siap mau tinggal berangkat, nah ketika itu boleh makan. Nah, baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kami kembali ingatkan bagi peserta Daurah Pra Ramadan, khususnya ikhwan yang memiliki pertanyaan dan ingin menanyakan langsung kepada Ustadz secara interaktif, secara langsung, maka kami persilahkan dengan mencet tombol raise hand terlebih dahulu. Kemudian kami izinkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Banyak, Mas Kalbi? Tinggal yang di Zoom, Ustadz. Yang sebelumnya sudah terbaca semua. Baik, jika tidak ada akan kami bacakan pertanyaan yang ada pada kolom chat Zoom dari Zakia Jakarta. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Waalaikum. Ustadz Afwan mau bertanya terkait sholat tarawih. Jika sholat tarawih berjamaah lalu saat sholat batal, baru selesai wudhu saat di rakaat kedua. Maka bagaimana hukum 1 rakaat sebelumnya Ustadz? Apakah saat orang lain salam menambah 1 rakaat lagi atau bagaimana? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, kaidahnya sebagaimana masbuk, wa ma fatakum fa'atimu. Yang kelewatan itu lengkapi setelah imam salam.
Dan jika khawatir nanti ketinggalan lagi, maka dilengkapi dengan kilat, ngambil yang wajibnya, tidak baca surat dan sebagainya. Ya, tasbihnya cukup subhana rabbil azim sekali, ketika sujud subhana rabbil a'la sekali saja misalnya, biar bisa ngejar posisi wali posisi imam ya, di depannya. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Agus Arifianto Bekasi. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. amin. Ustadz, apakah ada keringanan bagi pekerja bongkar muat yang merupakan pekerjaan berat dikarenakan harus bongkar barang beberapa truk besar oleh perusahaan? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, jawabannya sebagaimana kasus panen padi tadi. Pagi wajib niat puasa ya, sejak malam. Kemudian awal kerja wajib masih mempertahankan puasa. Nanti setelah kondisi kemudian lemas banget, memang tidak kuat, baru boleh batal puasa. Kemudian secukupnya, kemudian wajib imsak, ya, kemudian wajib qadha. Nah, baik Ustadz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari saudari Rifdah Cilacap. Ini bertanya kembali. Izin bertanya Ustadz, jika wanita haid sucinya di siang hari di bulan Ramadan, berarti di siang harinya dia tetap harus menahan diri dari makan dan minum hingga maghrib ya Ustadz? Ya, dianjurkan untuk imsak. Dianjurkan untuk imsak, ya, tidak makan dan tidak minum. Ya, sebagaimana dalam madhab Syafi'i, ya, tidak wajib, namun yang terbaik adalah imsak. Nah, baik Ustadz, sebelum kami bacakan pertanyaan berikutnya, ini ada sisa 2 pertanyaan Ustadz. Kami ingatkan kembali kepada peserta Daurah Pra Ramadan yang masih memiliki pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat Zoom atau melalui grup WA yang telah kami sediakan. Mengingat waktu kita kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Dan kami ingatkan pula bagi peserta Daurah Pra Ramadan, khususnya ikhwan, bagi yang ingin bertanya secara interaktif kepada Ustadz, kami persilahkan dengan memencet tombol raise hand. Kemudian akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Rahmasari. Afan Ustadz, misalnya hari ini puasa sunnah dan besoknya Ramadan, apakah kita diperbolehkan untuk puasa sunnah tersebut ya Ustadz? Ya, boleh dengan syarat itu sudah menjadi kebiasaannya. Karena Nabi SAW menyampaikan la taqaddamu Rabbana Nabi shaumi yaumin aw yaumaini illa yauman ila sauman somahu. Janganlah kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tiba kecuali seorang yang punya kebiasaan berpuasa. Misalnya Ramadannya hari Selasa, dia punya kebiasaan puasa hari Senin. Ya, maka boleh puasa hari Senin. Ini karena dia sekedar melakukan apa yang jadi kebiasaannya. Nah, ada yang rasain? Baik, kepada peserta yang telah mencet tombol raise hand, kami persilakan untuk membuka mic-nya dan kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Aris Munandar. Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sedang ini Ustadz terkena virus COVID Ustadz dengan gejala sedang ringan sampai sedang Ustadz, karena sebaiknya berpuasa atau tidak ya Ustadz? Saya sarankan untuk konsultasi dengan dokter terpercaya. Apakah kemudian berpuasa itu nanti menyebabkan berkurangnya imunitas sehingga ketahanan tubuh itu melemah ataukah tidak?
Ya, ketika misalnya sudah digelontor banyak gizi pada saat buka dan sahur. Jika advis dokter muslim terpercaya mengatakan uh, ini gambling dan berbahaya, disarankan untuk tidak usah puasa saja karena khawatir dampak dari gejala COVID yang ada, maka silakan laksanakan advis dokter. Tapi kalau memfatwai diri sendiri, nah itu yang tidak boleh. Kayaknya ini bahaya. Namun itu fatwa diri sendiri untuk diri sendiri. Jadi saya sarankan untuk komunikasi, misalnya by phone atau apa, dengan dokter muslim terpercaya tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Ya pada dasarnya ya wajib puasa jika mampu puasa. Namun jika ada kekhawatiran nanti sakit akan berkepanjangan atau malah atau kemudian malah mengancam nyawa, ya maka silahkan seandainya tidak puasa. Nah, gitu Mas. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Zaki. Mas Zaki, ya jelas. Ya nggak ada respon, bisa dilanjut. Baik Ustadz, sebelum kami bacakan pertanyaan yang telah tertera di kolom chat Zoom, kembali kami himbau bagi peserta Daurah Pra Ramadan, khususnya ikhwan yang ingin bertanya secara langsung atau interaktif, bisa menekan tombol raise hand-nya terlebih dahulu. Jika belum ada, akan kami bacakan pertanyaan yang tertera pada kolom chat Zoom dari Dwi Susanto Brau Kaltim. Ustadz, bagaimana cara mentadaburi Al-Quran sementara belum paham bahasa Arab, Ustadz? Ya, caranya baca sejumlah ayat, setelah itu baca tafsirnya atau terjemahnya, kemudian coba tangkap pesan-pesan yang bisa tertangkap dari terjemah tafsiriyah dan atau tafsir yang berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, apakah panitia zakat yang dibentuk menjelang Ramadan di tiap tahunnya, apakah itu termasuk amil zakat? Dan mohon penjelasannya Ustadz tentang kriteria amil itu sendiri Ustadz. Syukron jazakallahu khairan. Ya, wal amilina 'alaiha, amil 'alaiha, ala di sini menunjukkan otoritas. Jadi amil zakat itu mengambil zakat dan bukan menerima zakat. Maka ciri amil itu, kriteria amil itu ada dua. Yang pertama adalah dilegalkan oleh penguasa, oleh pemerintah, kemudian dia punya otoritas untuk mengambil zakat dan bukan hanya sekedar nunggu bola, nunggu telepon, tolong ambil zakat ke rumah saya dan sebagainya. Nah, dan panitia-panitia zakat itu tidak memenuhi kriteria ini, maka semestinya panitia-panitia zakat ini tidak diberi hak amil, ya, sehingga hak amil hak yang dianggap punya hak amil jangan diambil. Namun niatkan ini sebagai kerja sosial, amal soleh, amal ibadah. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya di kolom chat Zoom dari Umi dari Jakarta. Ustaz, bagaimana hukumnya jika akhwat ingin sholat tarawih di masjid namun belum ada mahram dengan tujuan agar sholatnya bisa lebih khusyuk dibandingkan sholat sendiri di rumah, Ustaz? Tidak mengapa, asalkan masjid tidak jauh dari rumah, kemudian aman, ya, kemudian berangkat dengan menutup aurat, tidak pakai parfum dan yang lainnya. Tidak harus ada mahram yang menyertai. Yang wajib disertai oleh mahram itu adalah ketika seorang wanita safar, melakukan perjalanan lebih dari 80-an kilo. Nah, baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz mohon nasihat bagaimana cara menasehati bagi keluarga yang ketika puasa hanya tidur seharian ya Ustadz. Ya, maka di antara hal yang semestinya kita bertobat kepada Allah darinya adalah buang-buang waktu.
Ya, dan di antara bentuk godaan setan adalah disibukkan dengan hal yang mubah sehingga kesempatan untuk beramal soleh itu berkurang. Disibukkan dengan tidur sehingga kesempatan untuk baca Quran, untuk sholat berkurang. Maka ingat, kondisi ini adalah kondisi yang sebagian ditanyakan adalah kondisi yang disukai oleh setan, dan itu tipu daya setan. Jangan mau ditipu oleh setan, jangan mau diakali oleh setan. Nah, baik, kami himbau kepada para peserta Daurah pra Ramadan. Saat ini kita berada di pukul 13.52, berarti 8 menit lagi sesi ini akan berakhir. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan bisa segera mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom atau melalui via grup pra Ramadan yang telah kami sediakan. Dan bagi para ikhwan bisa bertanya langsung pada Ustadz dengan menekan tombol raise hand. Jika belum ada, akan kami bacakan pertanyaan yang ada di chat Zoom. Dari Umu Ayub dari Lahat, Ustadz, bagaimana hukum menelan dahak ketika puasa, Ustadz? ya, ketika ada dahak maka saya sarankan untuk sebisa mungkin dikeluarkan. Namun jika tidak bisa dikeluarkan kemudian tertelan, insya Allah tidak mengapa. Nah, Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Zakiyah Jakarta. Ada 3 pertanyaan dan yang pertama, satu-satu aja. baik Ustadz, yang pertama, untuk akhwat Ustadz di bulan Ramadan ini lebih utama sholat di rumah atau di masjid, Ustadz? Ketika kondisinya kondisi normal, maka sholat fardu saja lebih baik di rumah, maka apalagi sholat tarawih. Maka secara umum lebih baik di rumah, kecuali jika di rumah itu malah malasnya tinggi, akhirnya sholat tarawihnya cuma witir 3 rakaat, apalagi atau lebih ngenes lagi cuma witir 1 rakaat. Namun kalau ke masjid itu bisa ya, lebih banyak, bisa sholatnya lebih lama. Di rumah karena cuma 3 rakaat, cuma 2 menit, habis itu selesai, tidur, wi'anan, ya, mainan gadget. Ya. Namun di masjid ya bisa setengah jam atau 45 menit, ya, maka itu jauh lebih baik. Sehingga dalam kondisi semacam ini, maka yang afdal adalah pergi ke masjid. Nah, baik Ustadz, pertanyaan kedua, Afwan Ustadz, untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, waktunya dimulai dari ba'da maghrib sampai kapan ya Ustadz? Lailatul Qadar dimulai dari ba'da maghrib sampai subuh. Maka yang paling maksimal mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tidak tidur di malam itu. Namun melek, sibuk dengan zikir atau doa atau baca Quran ya, sejak awal malam sampai akhir malam tanpa tidur di waktu itu, di malam itu. Nah, baik Ustadz, sebelum kita bacakan pertanyaan berikutnya, dan ini adalah pertanyaan terakhir yang sampai pada kami. Kami kembali ingatkan kembali kepada peserta Daurah pra Ramadan, baik ikhwan dan akhwat, bagi yang masih memiliki pertanyaan bisa mengirimkan langsung di kolom chat Zoom, karena waktu kita kurang lebih 5 menit atau 4 menit lagi. Dan bagi para ikhwan yang ingin bertanya langsung secara langsung bisa menekan tombol raise hand. Ini ada pertanyaan masuk kembali Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz jika proses nazar di bulan Ramadan? ya tidak mengapa. Ya, seandainya keluar air mani karena lihat calon dan tanpa terjadi onani juga tidak membatalkan puasa. Sehingga tidak mengapa. Nah, baik Ustadz, ini ada pertanyaan masuk kembali dari Ummu Humairah. Afwan Ustadz, apakah membayar zakat fitrah tidak boleh dengan uang? Bila tidak boleh, lalu bagaimana zakat fitrah kemarin-kemarin yang sudah kita bayarkan dengan uang, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, pendapat 3 madhab mayoritas para ulama selain Imam Abu Hanifah, sebelumnya Umar bin Abdul Aziz,
sebelumnya Hasan Al-Basri, kemudian sebelumnya Umar bin Abdul Aziz, ya, maka menurut jumhur harus makanan. Memang ada segelintir atau sedikit ulama, Imam Abu Hanifah dan yang lain yang membolehkan dengan nilai. Nah, karena adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, maka yang dulu ya sudah, tidak mengapa. Yang ketika ilmu berubah, kemudian lebih cenderung pada pendapat jumhur ulama, maka silakan mulai ke depan ya, mengacu pada pendapat mayoritas para ulama. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sebentar lagi akan selesai. Pertanyaan terakhir dari Rizky Sleman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah itikaf boleh dilakukan hanya di malam hari saja setelah Isya sampai subuh dengan tidak menginap di masjid Ustadz? Ya boleh saja, karena tidak ada batasan minimal itikaf menurut pendapat yang paling kuat. Namun orang yang sempurna itikafnya mencontoh Nabi adalah yang totalitas 10 hari 10 malam di masjid. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Dengan ini berakhirlah sesi tanya jawab kita dan rangkaian daurah pra Ramadan kita. Pada berikutnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Aris Munandar yang telah menyampaikan jawaban-jawaban yang telah ditanyakan baik oleh peserta Doro Pra Ramadan. Sebelum mengakhiri rangkaian Doro kita ini, mungkin Ustadz bisa menutup dengan nasihat-nasihat yang bisa membuat Ramadan kita lebih bermakna. Ya. Agar Ramadan kita, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, agar Ramadan kita lebih bermakna, ya, maka di antara hal yang patut untuk kita perhatikan adalah kita kondisikan hati kita hati yang gembira menyambut Ramadan. Jika kita demikian gembira ketika ada berita bahasanya Bapak Bupati akan berkunjung ke rumah kita, ya, maka perlu diketahui bahasanya tamu Ramadan jauh lebih mulia daripada Bapak Bupati. Ya, maka siapkan kondisikan hati gembira dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di bahagia. Ya, pasang target-target yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Bikin jadwal. Ada target khatam Al-Quran sekian kali, baca buku agama demikian, sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat witir, atau kemudian rawatib ya, dan sebagainya. Ya, buat tim schedule, ya, bikin jadwal, bikin target-target, dan utamakan Al-Quran dan pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, targetkan minimal misalnya khatam, ya, tafsir, membaca tafsir juz amma misalnya. Ya, pasang target demikian. Jangan biarkan mengalir begitu saja tanpa ada target-target yang perlu dikawal. Pasang target-target ini dan bikin target dengan urutan yang benar. Urutan yang benar adalah yang paling maksimal, yang paling jor-joran itu di 10 hari yang terakhir. Jangan kehabisan napas di 10 hari yang pertama. Kemudian usahakan 10 hari yang terakhir itu khusus untuk betul-betul untuk ibadah. Sehingga kalau mau beli baju untuk anak, untuk istri, beli sekarang. Kalau untuk mau beli kue atau kemudian menyiapkan kue untuk Ramadan, maka di awal-awal Ramadan itu bereskan hal tersebut. Sehingga nanti 10 hari yang terakhir itu khusus untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Demikian, seiring kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semua yang hadir di kelas virtual ini agar bisa berjumpa dengan Ramadan dan diberi kemudahan untuk mengisi Ramadan dengan
amal sebaik-baiknya. Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fihi. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya yang telah disampaikan. Demikian rangkaian daurah pra-Ramadan kita dari 2 hari ini, dari sesi pertama kemarin berkenaan tentang sifat puasa Nabi SAW, kemudian kajian sesi kedua membahas tentang Ramadan bersama Al-Quran, dan yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan seputar puasa, dan ditutup dengan tema tanya jawab seputar permasalahan puasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada daurah pra-Ramadan ini bisa bermanfaat dan ilmunya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika kita memasuki bulan Ramadan kita bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Kami dari panitia daurah pra-Ramadan mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dan ketertibannya dalam mengikuti rangkaian acara daurah ini, dan tidak lupa kami memohon maaf apabila terjadi beberapa kesalahan, kekurangan yang ada ketika berlangsungnya acara daurah pra-Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.